Ya Allah, saya ini dalam kondisi yang saat ini tuh benar-benar kayak udah gali lubang gitu, udah mulai terpuruk istilahnya. Bulan depan saya mau bayar pakai apa? Udah benar-benar terpuruk saya. Saya kesel, saya punya masalah anak jadi landas. Saya menyakiti orang lain, mungkin orang akan sakit hati sama saya ya. Anak saya sakitin, anak saya pukul. Tapi mereka tetap maafin saya. Tetap. Akhirnya saya malam nangis. Saya lihat aja anak saya lagi tidur. Saya nyesal. Saya pelukin, saya cium, ya Allah nak, maafin mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suranto dan ini istri saya. Nama saya Yanti. Kami dari Jakarta Timur. Awal mulanya kami kemari itu tanpa disangka mungkin hidayah dari Allah itu ya. Saya mendapat rekomendasi dari teman yang mengenal acara MTR ini. Sebelumnya saya buntu. Saya mikir bingung, ya Allah, saya ini dalam kondisi yang saat ini tuh benar-benar kayak udah gali lubang gitu, udah mulai terpuruk istilahnya. Bulan depan saya mau bayar pakai apa? Udah benar-benar terpuruk saya. Saya ingat teman saya waktu saya di umroh, beliau menceritakan bagaimana beliau itu bisa lunas hutang. Dan cara-cara yang ada di MTR ini beliau lakukan. Terus beliau mengenalkan saya kepada salah satu yang aktif di sini. Saya menghubungi beliau dan beliau ada acara pun saya paksa sama suami saya menemui beliau walaupun saya belum ikut acara. Saya menemui beliau, saya bertemu orang-orang hebat di situ yang menceritakan kisah-kisahnya, ternyata nasib mereka tuh sama saya gitu loh. Saya nggak nyangka gitu. Waktu itu sih mereka tertawakan saya ya. Hutang saya segitu, mereka tertawakan katanya kecil hutang itu. Saya waktu itu merasa, Masya Allah bener kah gitu. Akhirnya saya memberanikan diri, bertekad ikut seminar BTE ini. Terus hari pertama di situ saya nggak bisa ngomong sebenarnya sih, cuma kayaknya pengen air mata nih keluar aja. Saya ngerasa terhina aja selama ini. Ternyata apa yang saya lakukan, ibadah, mungkin ada amalan-amalan lain yang biasa kita umat Islam kasih lah, mungkin kerjain ya. Ternyata itu semua itu nggak berguna sama sekali. Karena percuma kita ngelakuin dosa, walaupun beramal itu tetap aja dosa. Di sini juga kita ditekanin untuk semakin memperkuat keimanan kita, ibadah kita untuk diperbaiki. Hubungan saya sama suami, jujur, selama ini tuh saya sama suami itu udah kayak Tom and Jerry mungkin ya kalau di kartun. Sering berantem, saling menyalahkan karena riba itu tadi. Kadang saya juga menjadi egois. Ke suami juga kadang saya, kodratnya seorang perempuan kan harus tunduk. Saya melewati batas itu terkadang. Hubungan saya sama anak kurang harmonis. Karena apa? Saya sering marahin anak saya ketika saya pusing dengan urusan itu. Lanjut di season kedua. Malamnya di season 1 ya, saya cerita yang di season 1-nya. Itu saya udah mulai kayaknya aduh saya tuh pengen ketemu anak saya nih, saya pengen pulang gitu, pengen peluk anak saya. Karena merasa bersalah akibat riba tadi itu. Dalam acara pun saya tuh bukannya cengeng atau apa, ngerasa diri saya tuh ya Allah, saya tuh hina banget gitu loh. Kenapa saya harus seperti ini selama ini? Terus ada penyesalan juga sih, kenapa baru sekarang kita sadar setelah hampir terpuruk.
Kenapa nggak dari dulu? Kita tahu itu dari dulu, kenapa kita masih ngerjain? Mungkin ketamakan kita, ketidaksabaran kita dalam meraih sukses. Bagi kita sukses, ternyata itu jurang. Jurang yang sebenarnya itu menghancurkan hidup kita sendiri. Di hari kedua, saya lebih memantapkan hati. Hati saya untuk lebih memperbaiki diri, hubungan saya dengan suami, dengan anak-anak. Dan kami berjanji, kami stop untuk tidak membayar riba. Tapi kami berjanji, kami akan lunasi hutang-hutang kami. Saya yakin, karena Allah pun telah berjanji, dengan niat pun Allah akan bantu kita. Itulah pedoman saya. Coba itu. Saya nggak punya, sekarang ini mungkin saya sama suami harus saling menguatkan kan. Ini nggak mudah. Saya yakin ini nggak mudah, tapi saya yakin ada Allah yang akan mempermudah semuanya. Dan sekarang di hari kedua kami berazam. Berazam, kita semua yang mengikuti acara ini kita berazam. Saya yakin, saya memberi tenggat waktu. Insya Allah diijabah sama Allah. Saya yakin Allah ijabah. Kami berazam bahwa hutang-hutang kami akan lunas tahun ini. Dan setelah itu kita akan lebih pulang dari sini. Hari ketiga ini kita udah dikasih tahu caranya, bagaimana kita untuk teknis-teknisnya. Utang itu mudah, ternyata mudah banget. Coba penyelesaiannya, memang kita tuh perlu ilmu, kita harus belajar. Kita nggak cukup cuma dengan katanya nggak bisa. Karena semua itu butuh ilmu. Itu. Dengan itu mungkin ya kita akan lebih semangat lagi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya. Insya Allah ke depan beberapa hari lagi kita akan mengikuti kegiatan yang untuk memberi kita wawasan, memberi kita ilmu bagaimana kita menghadapi semua masalah yang kita hadapi selama ini di sini. Yang selama ini menggerogoti kita hampir berapa tahun pernikahan kita ya? Kurang lebih 8 tahunan. 8 tahun masalah ini. Dan itu benar-benar merusak semuanya. Terima kasih MNC sudah memfasilitasi kami. Sudah membimbing kami untuk menjadi lebih baik. Dan kami bersama istri akan terus belajar untuk menjadi lebih baik ke depannya lagi. Dan akan menghilangkan namanya riba. Dan insya Allah kami pun tidak segan-segan mengajak saudara-saudara kami yang seiman, seislam untuk menjauhi itu riba. Kedepannya saya berharap dengan apa yang menimpa teman-teman saya, saudara-saudara saya, bahkan mungkin keluarga dekat saya, karena semuanya sudah mengalami apa yang seperti yang saya rasakan, cuma mungkin belum diberi hidayah. Mudah-mudahan Allah jawab, qabul apa yang menjadi azam kami, agar semua orang bisa menjadi lebih baik. Stop apa itu yang berhubungan dengan riba. Kita harus stop, perbaiki bisnis. Makanya itu sekolah lagi, karena sekolah itu, ilmu itu nggak akan pernah ada habisnya. Tetap harus kita gali. Selanjutnya semangat untuk ikut kegiatan lagi. Terima kasih. Sekian curhatan kita ya, curcol kita. Saya dan suami saya berharap semoga menjadi awal buka jalan terang buat siapapun yang melihat apa yang kami bicarakan. Semoga menjadi semangat buat kalian bahwa semua itu bisa menjadi ada jalan keluarnya. Yang penting mau berusaha, mau bertekad dan yakin. Allah bersama kita. Allah selalu akan bantu kita. Awal mulanya itu sebenarnya kalau menurut kita sih sepele Mas ya. Tapi kan dampaknya itu besar. Awalnya itu cuma leasing Mas. Dulu berawal dari motor Mio Mas saya tuh. Pertama yang kita miliki itu motor Mio. Itu leasing. Begitu leasing itu motor itu lunas. Nah yang namanya manusia Mas nggak ada puasnya. Kita pindah ke mobil. Mobil berjalan, mobil lunas. Ya gitulah namanya manusia Mas. Dan setan itu selalu menggoda. Kita pindah ke KPR. Rumah. Ya.
Begitu udah KPR, udah berjalan. Nah, kita dari motor, leasing, lari ke mobil, lari ke KPR. Nah, namun sekarang kita ngerasa, oh bisa, mampu nih. Nah, kita ngambil lagi untuk mengembangkan usaha. Nah, usaha sambil kita berjalan. Karena semakin gedenya merasa kita maju usaha kita nih, menambahlah aset lagi untuk memperluas. Nah, setelah itu kita berjalan sekian tahun, berapa tahun itu ya? 2019 ya? 2018. Ya 2018 itu kita merasa lagi di puncak karir nih, gitu. Ya. Sembako. Sama agen. Nah, pas itu udah mulai tanggal 2018 itu merasa ini, kita beli tuh, kita nambah usaha, ngembangkan usaha. Nah, itu dengan ya tadi mengambil riba lagi, top up lagi gitu. Pertama 10 juta ya. Awal mulanya iya 10 juta, 10 juta 25, 50, 100, 300, 500, 800, 1 M, terus hampir 3 M sekarang hampir 4 M, 3,9. Dan setelah saya mengikuti acara ini tadi, TBE MTR ini, ternyata baru itulah yang saya tahu, berarti selama ini apa yang saya hasilkan itu riba. Dan ternyata nggak meningkat ya, bukannya meningkat, kita malah makin hancur gitu. Makin hancur. Jadi apa yang kita setorkan ke bank itu ternyata nggak mengulangi utang kita. Utang kita itu bukannya berkurang, malah makin bertambah. Bayangkan, saya yang tadinya cuma pinjam ke bank, saya sampai pakai kartu kredit. Karena dengan saya pikir yang penting kan aku masih ada cash nih, saya puterin lagi kartu kredit yang lain. Nggak cukup, dan sekarang saya sudah mulai menggali lubang sendiri. Makanya ya itulah hidayah Allah, itu nggak tahu kapan Pak. Makanya saya sekarang alhamdulillah saya ketemu MTR ini, disinilah kami yakin kami akan keluar dari semua kesulitan ini. Dengan ilmu yang diajarkan, dengan coach-coach di sini, dan menambah keimanan kami juga ya, jujur sangat-sangat yang banyak perubahan. Kita merasa ditampar di sini. Betul. Karena apa ya, yang selama ini kita tuh hanya sibuk duit yang ujung-ujungnya cuma buat ngurusin riba tadi, ngurusin utang tadi. Namanya ibadah boro-boro kita pikirin. Benar. Betul. Ternyata itu. Di sini ini kita dididik, asal kita mau dekat sama Allah dan kita berjanji merubah hidup kita menjadi lebih baik dan meninggalkan itu riba, insya Allah yang membantu dan membereskan semuanya. Banyak banget sih. Saya itu termasuk istri cerewet mungkin ya. Dan saya juga termasuk kayak nuntut suami itu harus sempurna gitu, harus benar-benar saya pengen jadi kepala keluarga yang seutuhnya gitu sebelumnya itu. Tapi sekarang tuh baru ya, sebelum kesini juga udah ada perubahan gitu, baru kita niat kesini, suami itu udah berubah, rajin sholat. Tadi sholat subuhnya biasanya ya Senin Kemis, alhamdulillah sekarang tuh bangun udah kita mau sholat. Ya nambah ibadah yang lainnya juga. Dan saya sama suami malah makin romantis sekarang. Ya terus sama anak juga, anak saya tuh ke anak jadi kayaknya tuh ya Allah kangen gitu, bener kayak ya Allah nak gitu, inilah kalian tuh harta ibu gitu loh. Makanya saya janji saya akan memperbaiki semuanya. Yang saya rasakan yang jelas tuh yang sama istri tuh ya lebih gimana ya, kalau ibarat kita ini tuh yang lebih berasa lagi lah, beda apa sebelumnya gitu. Yang sebelumnya ya kayak ibarat kata kita makan di restoran, makan ini ya udah selesai biasa, tapi kalau yang ini kok beda lah, itu apanya nggak tahu lah gitu. Jadi malu ya. Kayak
Iya. Iya, betul. Yang Saya rasanya tuh tadinya gitu tadi kayak makan restoran rasanya oh seperti udah selesai. Tapi kalau ini kok beda gitu. Ya karena mungkin itu tadi karena karena ada iman. iman, ikhlas, yang beban yang tadinya itu udah hilang semua gitu. Bener itu Rang. Itu yang rasakan. Saya juga aneh nih, ini baru sesi pertama ya. Kok kayaknya beban udah mulai yang tadinya saya pusing ini saya dikuatkan di tim di sini dikuatkan. Ibu nggak usah dipikirin, pasti ada solusinya. Itu aja udah bikin kita tenang. Apalagi saya bisa menyelesaikannya. Makanya saya tuh nggak sabar sebenarnya. Kemarin saya coach bilang kalau bisa coach lanjut aja coach gitu, masya Allah. Gitu. Aduh, kalau masalah anak jadi nangis lagi saya nanti. Ya, saya bukan ibu yang baik, Pak. Bukan ibu yang baik. Saya kesel, saya punya masalah anak jadi landas. Itu pun jadi perkara saya berantem sama suami. Saya berbuat ibaratnya saya menyakiti orang lain, mungkin orang akan sakit hati sama saya ya. Anak saya sakitin. Anak saya pukul. Tapi mereka tetap maafin saya. Tetap. Aku pengen pulang. Mereka tuh tetap sayang sama saya. Saya suruh apapun masih nurut. Kayaknya malah makin bikin saya tuh ya Allah makin sakit gitu rasanya. Saya sadar, ngelakuin pun sadar, tapi mungkin karena setan yang udah bawa hawa nafsu saya untuk kayak gitu ya. Jadi kadang nggak terkendali, nggak terkontrol apa yang saya lakuin. Akhirnya saya malam nangis. Saya lihat aja anak saya lagi tidur. Saya nyesal. Saya pelukin, saya cium, ya Allah nak, maafin mama. Anak saya dengar, nggak apa-apa mah. Kakak emang salah kok, kakak pantas dimaafin. Apa disalahin, dimarahin. Itu jawaban anak saya yang pertama. Tuh yang kedua maksud. Yang kecil, apalagi maklum ya kayak sekarang maklum ya kenakalan anak kecil kan seperti itu ya udah kita kasih tahu masih aja dilakuin. Saya lebih keras lagi karena saya berharap anak-anak saya itu dengan baik gitu tapi secara saya yang salah mungkin karena apa ya karena beban tadi beban hidup saya masalah hidup saya dalam mencari materi itu yang benar-benar akibatnya fatal banget itu. Kenapa ini anak yang saya lahirkan dari perut saya dari rahim saya sendiri gitu loh. Dia dicubit orang aja saya marah gitu. Kok saya sendiri tega banget sih nyubit, mukul, ngata-ngatain kasar. Itulah kayaknya nggak tahu apa diampuni dosa saya. Banyak banget kesalahan-kesalahan yang saya lakuin selama ini yang kadang saya sama suami juga karena ngerasa beban ini semua itu benar-benar kayak ngerasa sendiri. Kemarin saya ngerasa sendiri. Tapi ternyata enggak. Suami saya lah yang jadi panutan saya. Suami saya lah yang selama ini nguatin saya. Selama ini saya terlalu egois untuk mengakui bahwa semuanya itu harus dilakukan berdua dengan suami. Semuanya itu harus kita bicarakan. Kita nggak bisa serta-merta ngerjain semuanya sendiri. Terima kasih ya udah dukung mama selama ini. Itu sih mas. Kalau saya ke anak sih nggak ini mas ya. Karena ya gimana ya,
Sebenarnya kalau saya sendiri pribadi sih siap dari awal, Mas. Justru saya sering bertentangan sama istri itu ya karena itu. Istri merasa pusing masalah ini tadi, anak jadi sasaran. Itu yang bikin bertentangan seringnya tuh di situ malah. Karena ya saya merasakan apa yang ini saya itu saya rasakan. Karena apa? Ya itu tadi, Mas. Kalau jangankan orang lain yang nyubit atau kita aja gimana ya? Saya ini cubitnya rasa sakit, apalagi anak saya gitu. Saya kadang situ cuma ya gimana lagi namanya lagi pusing, lagi stres kan gimana lagi. Mana masalah beban ini tadi. Ya udah kadang paling sama istri udah karena saya belain anak atau nyegah dia gitu jadinya kan cekcok tuh ya udah minggir sama minggir dah selesai. Ntar besoknya lagi nah, itulah Mas gimana. Ya pokoknya dengan acara TBE ini saya merasa sangat senang dan merasa sangat beruntung banget bisa mengikuti acara ini karena dengan mengikuti acara ini saya mendapat lebih perubahan yang amat sangat pada diri saya terutama dalam keluarga saya karena apa ya kesuksesan dalam keluarga itu nggak bisa diambil secara sepihak-sepihak harus jalan berdua dan itu dengan lurus sesuai syariat Allah. Karena kalau kita nggak ngikutin syariat Allah, walaupun berdua, itu nggak akan berkah sampai ke surga. Setelah hari ketiga ini, yang tadi itu saya merasa yakin dalam hati saya itu. Karena saya pun udah berazam untuk melaksanakan, insya Allah akan memberi petunjuk, meridhoi saya bahwa saya dalam setahun ini bisa melunasinya. Karena apa? Saya pun berjanji pada Allah saya mau meninggalkan riba. Saya nggak mau namanya riba lagi. Dan kedepannya bersama itu saya insya Allah mau berusaha mengembangkan bisnis saya dengan halal riba. Amin. Amin. Kita tinggalkan. Keyakinan saya untuk melunasi utang-utang itu udah ada keyakinan di dalam hati saya bahwa Allah memberi jalan karena udah dididik di TBE ini bersama coach-coach yang luar biasa dan beliau yang udah berpengalaman. Terima kasih atas didikannya. Semoga amalannya menjadi amalan yang ke surga nanti. Saya tidak bisa membahas apa-apa. Berdasarkan pengalaman yang saya alamin ya dari masalah-masalah tadi, ya pokoknya intinya kalau kalian sudah jangan sampai sudah putus asa kalau bisa ya. Kalau emang kalian butuh solusi untuk masalah kalian secepatnya, kalian harus ikuti acara ini. Karena ini benar-benar merubah semuanya. Bukan cuma niat kita untuk membayar hutang aja ya, tapi kita semua di sini itu diajarkan bagaimana, terus kita bagaimana cara kita itu caranya gimana ya saya bilang ya, kayak kita tuh kayak diatur, kita tuh menuju ke sana tuh harus seperti apa dulu sih. Nah, kita tuh dididik benar-benar di sini. Makanya semoga kalian-kalian di sana yang mempunyai masalah sama seperti saya bisa berbuka hatinya, berniat, bertekad untuk mencari ilmu ini agar terselesaikan masalah kalian. Karena apa? Di sini udah pasti kita diajarin bagaimana untuk menyelesaikan masalah kita. Kita juga diajarin bagaimana caranya untuk kita menjadi insan pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Allah. Dan tak luput di sini itu kita ada tim dan kita tuh sesama banyak saudara kita di sini yang sama-sama mengalami nasib yang sama seperti kita. Dan itu bisa menjadi pengalaman, bisa menjadi sebagai suatu cara untuk menyelesaikan masalah itu nanti. Ya, itu aja. Semoga kalian terbuka hatinya, ikuti langkah saya. Semoga kalian bisa juga berada seperti posisi saya saat ini. Dan hutang-hutang kita lunas, usaha kita makin berkembang, keluarga kita makin lebih baik. Kita bahagia. Bisa lebih mengajak orang-orang dalam kebaikan. Itu intinya sih, Mas. Ya. Terima kasih MMC. Semoga makin sukses ke depannya dan membantu teman-teman saudara-saudara yang masih dalam kesulitan.
Semoga bisa membantu semuanya, mudah ditercerahkan. Dan untuk saya dan istri mengucapkan terima kasih banyak, dan kami cukupkan sampai sekian kisah dari kami, curhatan kami. Semoga menjadi pencerah buat kalian di luar sana yang masih dalam kelilit masalah hutang segala macamnya, apapun itu masalah kalian. Tekadkan hati, niatkan karena Allah, karena semua itu pasti ada solusinya ya. Sekian, terima kasih. Bebas riba. Siap. Sekian, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.